Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ayu Herunisa dengan NIM 222090, kelas RJ1, Prodi Manajemen. Video kali ini untuk memenuhi kelas mata kuliah kewirausahaan dan inovasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM CTMP CMC CPABM CPLN CIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya pelajari selama 1 semester ini. Materi yang pertama yaitu tentang perencanaan usaha dalam kewirausahaan dan inovasi bisnis. Rencana usaha adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Pengertian kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Pengertian kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovasi, ide berjualan, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Materi yang ketiga yaitu tentang komunikasi dalam berwirausaha. Arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berkomunikasi secara efektif akan memecahkan permasalahan dalam wirausaha, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bicara, yang kedua, bertatap muka secara sopan dan ramah tamah, yang ketiga, berbicara secara jelas dimengerti dan jangan berisik, yang keempat, menghayati pokok permasalahan yang akan disampaikan. Materi yang keempat yaitu motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha adalah suatu dorongan yang muncul dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan dorongan yang muncul tersebut, maka individu tersebut akan mampu menentukan usaha apa yang akan digelutinya sekaligus dapat menentukan tujuan dan harapan masa depan. Materi yang kelima, inovasi dalam berwirausaha. Inovasi berwirausaha adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun permintaan pasar. Inovasi merupakan langkah mutlak yang harus diambil wirausaha jika mereka ingin tetap relevan di tengah gempuran perubahan zaman. Yang keenam yaitu tentang hakikat membangun kepercayaan dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, kepercayaan adalah modal sosial. Modal kepercayaan tersebut berpengaruh terhadap sebuah wirausaha. Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah percaya diri. Artinya, wirausaha tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada orang lain, namun harus menumbuhkan kepercayaan diri bahwa ia pasti mampu melakukan dan menjalani kegiatan usaha. Materi yang ketujuh yaitu tentang memahami konsep dasar hukum bisnis dan penerapannya. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum, termasuk enforcementnya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan usaha atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.
dengan menempatkan uang daripada entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha. Ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia. Ruang lingkup hukum bisnis kontrak dagang. Yang kedua yaitu aspek hukum badan usaha. Yang ketiga yaitu hukum kerja. Yang keempat hak kekayaan intelektual industri. Materi yang kedelapan yaitu konsep dasar digital marketing. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien, relevan, dan efisien. Jenis-jenis digital marketing. Apa saja kategori digital marketing? Pada dasarnya terdapat 5 kategori yang termasuk dalam digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Yang kedua, Search Engine Marketing SEM. Yang ketiga, Content Marketing. Yang keempat, Social Media Marketing. Yang kelima, Iklan Digital Marketing. Materi yang kesembilan yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Asas-asas pengendalian. Asas-asas pengendalian meliputi asas tujuan, asas efisien, asas tanggung jawab, asas pengendalian, asas refleksi, asas rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas strategis, asas kekecualian, asas fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Materi yang ke-10 yaitu etika dalam berwirausaha. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan atau instansi. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitor. Fungsi. Adapun fungsi etika bisnis diantaranya adalah dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadinya friksi atau perpecahan, baik dari internal perusahaan itu sendiri maupun eksternal. Tujuan dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang dibuat. Materi yang ke-11 yaitu metode mempertahankan kewirausahaan digital. Dunia kewirausahaan digital, digital entrepreneurship, yakni kewirausahaan yang dipengaruhi oleh atau memanfaatkan transformasi digital dalam bisnis dan masyarakat. Materi yang ke-12 yaitu strategi produk. Produk strategi adalah visi perusahaan yang digabung dengan rencana teknis menuju ke sana. Meski mirip, produk strategi tak sama dengan produk roadmap. Produk roadmap sendiri merupakan pengembangan produk strategi yang lebih teknis. Materi yang terakhir yaitu strategi harga. Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan
harga dengan lebih